Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi ini kayaknya Jakarta hujan deras dan daerah saya juga hujan deras di desa. Masih basah di mana-mana. Sesekali masih ada tetesan hujan di atas awning garasi. Dan memang pagi ini cocoknya ngopi sesuatu yang panas. Sini dong. Ya, ini nyampe bu. Thank you bu. Roti sudah ada. Roti coklat Ovomaltine satu aja, jangan banyak-banyak nanti gendut. Sampai di mana kita? Sampai di pagi-pagi memang cocoknya kita ngopi bareng. Yang di sana temen ala-ala suka-suka juga pasti melakukan hal yang sama, ngopi bareng kita pagi-pagi ini. Tapi kali ini saya kopinya dari Starbucks kayaknya. Karena tadinya saya mau nyobain kopi hasil roastingannya si Arabica 100% yang lagi datang di Jakarta dan lagi rame sama artis-artis, influencer dan lain-lainnya ya. Sayangnya belum online, si binnya dijual mahal, tapi saya pengen coba kayak gimana sih, karena saya nggak pernah nyobain si Arabica. Anyway, saya nggak pernah ke Jepang, jadi nggak pernah nyobain kopi-kopi yang di roasting oleh roastery Jepang kecuali yang Kurasu ya. Oke, penasaran aja sih. Kalau untuk kopi-kopi yang udah jadinya saya nggak penasaran, tapi saya lebih penasaran ke binnya. Oke. Kita akan coba kayaknya ya. Ini medium roast. Tadinya saya mau beli Meksikonya cuman lagi kosong, ada juga di bundling sama buat kado gitu. Jadi harganya mahal banget. Kayak 700 gitu, dapat tumbler, dapat boneka. Ya buat apaan ya, tumbler udah banyak banget dari rumah diomelin ntar. Nih binnya si kayaknya cantik walaupun sekali lagi kan Starbucks banyak yang pecah-pecah tetap, tapi untuk roastingannya oke. Ya iyalah. Tapi ya untuk saya ambil sesendok buat sampel, lalu kalian lihat ya. Buat yang penasaran mediumnya Starbucks kayak gimana, apalagi buat kayaknya. Tapi medium Starbucks itu buat saya untuk diminum macam-macam lumayan santai, lumayan enak. Compare misalkan beli yang dark roast atau Italian roast, itu memang sangat buat kopi susu banget kalau buat saya. Italian roast, dark roast, walaupun yang dark roast tapi yang bukan brew buat kopi susu kayak espresso roast, Italian roast, Vienna dan lain-lainnya, itu di medium yang single origin atau di single origin tapi di dark roast, buat saya masih oke untuk diminum santai, di brew santai kayak gini. Tapi kalau yang Italian roast dan teman-temannya itu buat saya lebih cocok buat campuran kopi susu. Ini buat kalian yang penasaran gini nih, di cahaya lampu colornya kayak gini rata-rata kalau di medium roast. Dan lah Starbucks kan tuh selalu ada bin-bin yang pecah tuh, tapi kan dia nggak klaim specialty ya. Klaim enggak lah, dia memang sebuah brand aja sih. Oke, kalau kalian mau mencari yang sempurna banget dari Starbucks,
kalian belinya di blend-blend yang dijual, blend-blend atau single origin yang dijualnya di Starbucks Reserve, atau yang saya waktu itu pernah bongkar yaitu si apa ya, lupa ya, Columbia La Palma something ya. Terus kemarin juga saya mau beli yang sejenis Meksiko itu juga oke, cuman lagi habis. Kita akan timbang aja. Saya pakai Starry Mirage. Belum kelar. Sorry, balikin dulu ya. Balikin ke 0. Kalau 13 ya, saya akan set 13. Oke. Enggak deh, saya lebih suka 15. Yes, 15 pas. 15 pas. Ini sekali lagi si binnya. Kalau di beberapa roastery di Indonesia yang lokal, dia selalu bilang klaim specialty, dan kadang si roastingannya super belang-belang. Lalu binnya juga lumayan variatif, bahkan defeknya lumayan banyak. Si Starbucks juga sama kok, cuman kadang saya memaklumi karena dia lebih merata aja binnya ya, karena Starbucks aja kali ya, dan dia nggak klaim apa-apa buat saya, jadi ya udah saya lebih enjoy aja. Tapi kalau dia udah klaim specialty, dijual misalkan si kenyanya 250 gram itu 250.000, baru saya akan akan bacotin. Tapi kalau kayak gini udah saya lebih, kalau Starbucks itu buat saya memang salah satu brand yang paling sering saya minum dari zaman dulu sebelum roastery meledak di Indonesia. Jadi saya udah enjoy aja gitu kalau Starbucks. Tapi kalau roastery baru yang klaim specialty grade 1 dengan harga bombastis, ya saya bacotin lah. Oke. Kita akan giling, saya pakai One Zip Presso. Sip. One Zip Presso. Kita akan lihat circle keberapa. Kata teman-teman, kok jarang sih One Zip Presso dipakai? Bukan jarang, saya jarang videoin aja gitu kan. Kalau day to day saya lebih sering pakai One Zip Presso soalnya di Sunter, Jakarta. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akan set 5. Oke, selalu ada pertanyaan. Bentar ya. Oke, beberapa teman bilang kok saya nyeduh Starbucks notesnya nggak sesuai yang ditulis gitu. Memang Starbucks itu agak tricky kalian brewnya. Jadi kalau kayak saya nih, untuk nyari kopi, untuk nyari rasa, memang benar mencari rasa, saya brewnya biasa brew di angka, pakai Starry Mirage di angka 13 sampai 15, lalu agak coarse dan medium coarse, lalu si airnya tetap di set 160 170. Nanti kalian akan menemukan sensasi-sensasi rasa yang yang kalian bisa cecap. Tapi kalau misalkan kayak saya bikin yang boldy gitu,
biasanya simply cuman enak aja, nggak ada intensitas yang bagaimana kan. Oke. Force ya, saya set force. Nah, pagi ini saya mau yang santai karena hujan, dan nanti buat orang rumah saya akan bikin kopi susu. Enaknya hot sih, cuman saya ribet manasnya, saya nggak punya microwave dan ribet nyuci-nyucinya. Karena alat saya yang nyuci. Nah, dulu berkali-kali beli French press. Saya beli di Starbucks yang harganya 450, dicuci sama orang rumah, pecah, jatuh pas nyucinya, licin banget. Terus beli lagi Hario, saya taruh di Sunter, taruh di box, ketekan sama orang rumah juga, pecah lagi. Jadi alat saya mulai sekarang saya yang nyuci deh, bukannya gimana-gimana. Kalau pecah sayang. Tuang, lalu saya buka di bagian sininya untuk saya tamping, tapi kalian bisa lihat dulu hasil gang saya. Aromanya enak, dia bilang juicy and complex. Yes, enak aromanya. Nih gilingan saya, gilingan 5 one espresso kayak gini, kalian bisa lihat. Iya, kayak gini. Saya memang mencari sesuatu yang seperti yang saya bilang, untuk opening di brew yang santai gini, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu saya tamping lebih, bentar ya, saya tamping lebih keras, ratain, tamping, stempel RT, tamping lebih keras. Kayaknya si Stardust Omiret saya udah mulai mengalami kekendoran nih. Jadi entahlah, kemarin saya bikin kopi Ethiopia Voge, saya bikin black, agak mondoy ya gitu. Nyalin dulu. 15 gram. Yes, semoga hasil pressingannya sempurna. Saya lock dulu ya yang kencang ya, supaya nggak ada bocor. Lock juga ininya. Oke. Udah. Saya kasih suhunya 94 derajat Celcius ya, teman-teman. Dulu kasih air 160 sampai 170. Oke, lebih dikit. It's fine, bro. Saya ngopi santai cuman bisa di desa. Kalau di Jakarta saya ngopi ya udah ngopi aja, plek tuh, buat bikinin buat orang rumah, bikinin buat opahnya ranting, karena yang ngapain juga di kamerain ya, di videoin. Oke, kita akan pumping, semoga nggak ngamuk nih sih ya. Intro 1 2 3. Ya, masih berfungsi dengan baik lah, walaupun nih di pumping si kayak bar itu udah mulai berkurang. Udah copot nih. Saya nggak tahu nih, masih ada yang part yang mesti saya ganti. Ribet ngomongnya.
jadinya secara ini nggak sempurna, isi kencengin. Dah kayak ngamuk ya. Yes, jadi saya foto dulu. Yes, sudah saya abadikan. Mari kita cicipi bersama. Aromanya mantul, juicy and complex. Kadang Starbucks dan beberapa roastery yang memang dia jualannya jualan kopi, bukan jualan gimmick, ya udah simple aja, toh juga nanti pada akhirnya pengopi-pengopi itulah yang biarkan menerjemahkan rasanya sendiri. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak mungkin punya persepsi yang sama kok, percaya deh. Misalkan dengan satu kopi, ya katakanlah sih kayaknya ini di brew sama orang lain, di brew dengan cara berbeda, pasti akan berbeda juga gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan nanti si roaster-roastery yang menjual gimmick ini lalu kita mesti mencari-cari mana stroberinya ya, mana ini, nggak perlu sih gitu. Dan sebenarnya sih nggak perlu terlalu complicated juga. Kalian apa sih, roastery itu memberikan katakanlah 7 notes, ya gila sih. 7 notes, cari aja lah ya gitu, yang misalkan dari 7 itu cuma 2 yang menonjol, misalkan strawberry dan plum, ya udah gitu. The restnya biarkan orang lain menerjemahkan. Nggak usah jualan gimmick lah ya, kalian nggak akan laku lama-lama jualan gimmick. Jualan kopi lah, jualan yang berkualitas. Oke, cobain ya, aromanya enak, juicy and complex. Delicious, mantap. Unmistakable notes of grape and blackcurrant found in no other origin. Ini enak banget asli. Buat kalian yang ada tumpah lagi. Buat kalian yang bertanya-tanya seperti apakah layak sih, karena kemarin beberapa ada yang nanya apakah layak sih kayaknya untuk dicoba. Buat kalian ini karena pertama kalinya saya videoin kayaknya ya, sebenarnya saya paling jarang memvideokan si Starbucks sih, sebenarnya paling jarang. Kalau misalkan ada waktu aja dan kayaknya ada mood nih buat di videoin gitu, kadang the restnya saya udah kadang dipamer di IG aja, terus ya nggak perlu saya videokan. Entah kenapa, karena saya pikir semua orang udah tahu lah ya, Starbucks itu punya marketnya sendiri, jadi kadang nggak perlu dibahas juga gitu. Ketika kopi udah punya marketnya sendiri, ya udah. Kecuali kayak kenapa kayak saya bikin kayak gini juga kadang karena butuh info baru buat di luar sana yang kebetulan baru join di kopi-kopi ala-ala suka dan pengen nyobain kopi apa aja sih yang diminum, kopi-kopi ala-ala suka-suka ya. Salah satunya misalkan si Starbucks itu yang layak dicoba yang mana sih, rasa kayak gimana sih. Nah itu mungkin yang butuh saya sampaikan. Enak. Karena Starbucks sekali lagi seperti yang saya bilang punya market yang loyal. Kayak salah satu teman kantor ya udah jadi bos sih. Ya mungkin di levelan manajerial ke atas sih udah jarang banget kali minum kopi yang 18 ribuan ya, karena mereka membeli brand, dan brand kecenderungannya selaras dengan rasa
kecenderungannya ya. Jadi kalau teman saya tuh di kantor, dia nggak pernah, saya nggak tahu tuh rasanya tuku kayak gimana. Dia loh nggak tahu tuh rasa tuku kayak gimana. Jadi kalau saya lagi bikin kopi di kantor pakai Starbucks tuh kebetulan dia lewat, bikinin dong gitu. Terus saya bikinin aja, mewah juga kopinya gitu kan. Saya bikinin terus besok-besok dia selalu mengungkit, dia nih ya janjinya mau bikinin kopi nggak pernah dibikinin. Itu pun dibikinin pas saya lagi lewat di mejanya dan dia lagi ngegiling, terus saya todong baru dibikinin katanya teman saya, anak bosnya akun. Oke. Ini enak serius. Buat saya Starbucks di roasting di medium, baik yang Starbucks Reserve ataupun yang regular, buat saya tuh enak. Apalagi dari Afrika, daerah-daerah Afrika, Ethiopia dan lain-lainnya. Next time ya, kalau kebetulan saya ada mood memvideokan saya ngebrew kopinya Ethiopia Starbucks Reserve kayak gimana, itu wajib banget sih. Sementara kita akan enjoy Kenya sampai habis ya, diseling-selingi sama 2 Ethiopia itu, 1 medium 1 light. Saya temenin kopinya, enak kopinya. Nggak usah kalau ada teman-teman rasanya kayak apa, cobain aja. Mungkin buat saya enak, buat lidah teman-teman nggak enak. Karena sekali lagi seperti yang teman bilang, kopi itu cuman lidah kita yang tahu ya. Iya ya, setuju. Tapi sekali lagi harusnya kita punya rasa yang enak yang sama ya. Kalau kopi nggak enak pasti nggak enak juga kan. Kayaknya saya akan ngebrew sekali lagi karena ini kurang. Saya akan ngebrew sekali lagi dan saya akan bikin gilingannya di 4, ini di 5. Jadi saya akan sedikit lebih intens dengan gramasi yang sama, dengan air yang sama, tapi saya akan bikin lebih intens. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala berikutnya. Kita akan brew kedua, tapi nggak akan saya videoin, buat saya sendiri aja lah, biar cepet ya, biar nggak terlalu ada bacotan. Oke, karena udah lama videonya, durasinya nanti pada ngomel. Rekomen, kalian layak coba. Untuk masalah bean ya udah lah ya, yang pecah-pecah nggak ada masalah kok. Yang masalah itu adalah udah pecah-pecah terus belang-belang terus nggak matang. Nah itu saya terus sukses terus jaga jarak, jaga kesehatan, selalu pakai masker, tetap ngopi, karena dengan ngopi kita pagi-pagi gini bisa mendeteksi, aduh gua kena corona nggak ya gitu. Sampai ketemu, ciao.